people, tahukah Anda sebelum menerapkan knowledge management di perusahaan, kita harus mengukur tingkat kematangan atau kesiapannya terlebih dahulu. Apa sih metode atau model yang digunakan? Model tersebut adalah Knowledge Management Maturity Model. Yuk kita bahas sekilas. Knowledge Management Maturity Model adalah sebuah metode untuk mengukur kematangan atau kesiapan knowledge management di sebuah perusahaan. Metode ini berfungsi untuk memetakan aktivitas dan juga sebagai pondasi dalam membangun roadmap. Jim Lee pada tahun 2014 menulis artikel yang berjudul What is KM Maturity and Why Does It Matter? Menyebutkan ada 5 keuntungan besar dari pengukuran ini, yaitu yang pertama, mendapatkan pemahaman mengenai masalah yang ada selama ini di perusahaan. Yang kedua, mendapatkan kesepakatan bersama dari manajemen perusahaan mengenai tujuan akhir dari kegiatan berbagi pengetahuan. Yang ketiga, menemukan aktivitas mana saja yang memiliki dampak besar bagi perusahaan. Yang keempat, mendapatkan roadmap yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang kelima, memberikan kesempatan bagi pemimpin perusahaan dan stakeholder untuk dapat memahami nilai knowledge management yang baik. Lalu, apa saja tingkatan dalam KM Maturity? Cindy Hubert dan Darcy Lemons dalam artikelnya berjudul American Productivity and Quality Centers Level of Knowledge Management Maturity menggambarkan tingkatan KM Maturity sebagai berikut. Level yang pertama, perusahaan atau organisasi belum memiliki praktik atau proses yang konsisten dalam aktivitas knowledge management. Pada tahap awal ini, perusahaan berusaha menumbuhkan kesadaran anggota organisasi atau para karyawan untuk mulai diterapkan. Level yang kedua adalah pembentukan strategi knowledge management yang selaras dengan strategi bisnis perusahaan yang diwujudkan dengan mulai diterapkannya aktivitas knowledge management secara rutin di tempat kerja. Level ketiga adalah mengelola strategi knowledge management yang dibentuk di level 2. Di antaranya adalah yang pertama, departemen atau unit knowledge management terlibat langsung dalam kegiatan identifikasi peluang dalam implementasi. Yang kedua, efisiensi sumber daya dan biaya. Yang ketiga, implementasi change management. Serta yang keempat, mengupdate pendekatan dan proses metodologi standar. Level yang keempat, perusahaan mengoptimalisasi aktivitas knowledge management secara terukur dan adaptif terhadap strategi bisnis perusahaan. Tim knowledge management merangsang inisiatif-inisiatif dalam perusahaan dengan menggunakan pendekatan KM yang telah distandarisasi. Level 5, pada tahap ini, para pemimpin perusahaan mulai mengandalkan knowledge management dalam mendukung strategi bisnis. Ada 3 tujuan dari level ini, yaitu yang pertama, meningkatkan proses core bisnis dengan mengoptimalkan aktivitas knowledge management yang telah distandarisasi. Yang kedua, menanamkan knowledge management ke dalam proses bisnis agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Serta yang ketiga, mendapatkan terobosan inovasi. Pengembangan berkesinambungan harus diinstitusikan agar tidak hanya menjadi tanggung jawab individu atau bagian tertentu di perusahaan. So, curious people, di level manakah perusahaan kalian? Demikian sekilas mengenai model pengukuran knowledge management. Jangan lupa like dan subscribe channel kami. Sampai jumpa!